Salah satu bentuk publikasi ilmiah yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah membuat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK dilakukan oleh guru, sedangkan seorang kepala sekolah biasanya melakukan penelitian tindakan sekolah atau PTS. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah membuat laporan penelitian tindakan kelas atau laporan penelitian tindakan sekolah. Di sini nanti kita akan menggunakan kecanggihan teknologi untuk memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas PTK atau PTS dalam waktu yang sangat singkat. Pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Sebagai contoh, kita akan membuat laporan PTK dengan judul seperti yang ditunjukkan pada layar, yaitu upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi kemagnetan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament atau TGT pada siswa kelas 9 SMP Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Dari judul ini kita dengan jelas bisa melihat variabel yang akan diteliti melalui penelitian ini ada 3. Yang pertama, variabel terikat adalah aktivitas dan hasil belajar yang ditandai dengan warna merah dan biru. Kemudian variabel bebas berupa tindakan, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament atau TGT. Dari 3 variabel ini nantinya tentu saja kita memahami bahwa ketiga variabel ini nanti kita butuh uraikan. Setidaknya yang pertama adalah ketika kita membahas tentang kajian teori, sehingga kajian teori di bab 2 nantinya kita akan mengupas tentang aktivitas belajar, hasil belajar, dan juga TGT. Kita pun nanti juga akan mencari penelitian yang relevan dengan yang kita akan laksanakan ini. Berarti kita nanti akan mencari penelitian-penelitian dengan kata kunci yang sama dengan kajian teori, yaitu tentang aktivitas belajar, hasil belajar, dan terkhusus adalah tentang tindakan yang kita berikan, yaitu adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, kita akan melihat bagaimana kecanggihan teknologi saat ini akan mampu memudahkan kita untuk membantu menyusun kajian teori dan juga mencari penelitian yang relevan. Simak tutorial ini sampai selesai. Untuk membantu kita mencari kajian teori bagi penelitian, ya, untuk penelitian yang kita kerjakan, kita bisa mengandalkan salah satu kecanggihan teknologi yang saat ini sedang ramai, yaitu adalah ChatGPT. Ya, bagi teman-teman, bagi sahabat sang pengajar yang belum memahami tentang ChatGPT, silakan disimak dulu tutorial tentang ChatGPT yang sudah dipublish sebelum ini ya, bisa dicek di deskripsi video. Nah, kita tadi akan mencari atau membuat kajian teori tentang 3 variabel. Yang pertama adalah tentang aktivitas belajar, kemudian tentang hasil belajar, dan juga tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, di sini kita akan mencoba memanfaatkan ChatGPT ini untuk membantu kita ya membuat draft ataupun konsep awal kajian teori ya tentang 3 variabel itu. Sebagai contoh, di sini akan saya contohkan bagaimana kita akan mencari kajian teori ya tentang TGT, dan di sini nanti berbeda dengan mesin pencari seperti Google maupun yang lainnya. Kalau mesin pencari adalah biasanya sebatas mencarikan dan kita suruh milih sendiri. Nah, di ChatGPT ini hebatnya adalah dia bisa membuatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi bedanya di sini ya, ChatGPT bisa membuatkan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini akan kita masukkan perintah ya, buatkan kajian teori tentang Teams Games Tournament atau TGT ya. Di sini kata kuncinya adalah buatkan kajian teori tentang TGT. Begitu langsung kita perintah saja dengan klik tombol kirim yang ada di sebelah kanannya ini. Dan kita bisa lihat bagaimana ChatGPT ini langsung bekerja ya sesuai dengan perintah ya. Tadi perintahnya adalah buatkan kajian teori tentang TGT, maka di sini
dia langsung bekerja membuatkan kajian teori seperti yang kita inginkan. Sekali lagi, ini sebatas draft yang akan membantu kita, ya, membantu kita untuk membuat kajian teori tentang suatu variabel yang memang kita butuhkan. Dan kita lihat bagaimana kecepatan mesin ini, ya, mesin ChatGPT ini untuk mampu membantu memudahkan tugas-tugas kita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kajian teori yang kita inginkan. Nah, kita bisa mencari kajian teori lebih mendalam dengan kata-kata kunci yang sudah kita siapkan, ya. Sebagai contoh di sini tadi kita meminta buatkan kajian teori tentang TGT, dan ChatGPT dengan mudah membuatkan kajian teori bagi kita, begitu sangat lengkap, mulai dari pengertian, kemudian dasar teori belajarnya, sampai dengan strateginya seperti apa gitu, langkah-langkahnya, dan juga kelebihan maupun kekurangannya begitu. Nah, silakan nanti dengan cara yang sama lakukan untuk variabel-variabel lain, dan bisa secara spesifik kita bisa bertanya tentang variabel ini, ya, dengan kata kunci yang sudah kita siapkan. Kemudian kita bisa memperdalam kajian teori ini melalui Google Scholar, ya. Nanti linknya bisa lihat di deskripsi video ini. Di Google Scholar atau Google Cendekia ini kita bisa mencari kajian teori yang kita butuhkan, sekaligus kita bisa mencari penelitian-penelitian yang relevan, ya, penelitian-penelitian yang relevan sesuai yang akan kita lakukan penelitiannya. Sebagai contoh di sini tadi kita menggunakan TGT untuk IPA SMP, ya, tinggal kita ketikkan saja TGT IPA SMP, dan ini dari kata kunci TGT IPA SMP ini akan kita dapatkan banyak sekali hasil penelitian, ya, hasil penelitian yang mengangkat TGT untuk jenjang SMP. Nah, kalau kita lihat tahunnya juga relatif tahun-tahun terbaru, di sini ada 2018, di bawahnya ini hasil kedua juga 2018 lagi, 2017 masih tahun terbaru, dan ini bahkan 2021, ya, 2018 lagi, dan seterusnya ini. Nah, semuanya tersedia dalam bentuk jurnal, tinggal kita lihat saja, klik kanan, kemudian kita pilih buka link di tab baru, ya. Sebagai contoh seperti ini, kita bisa melihat hasilnya sama, ya, kita klik kanan, buka link tab baru. Nah, dengan mudah kita bisa melihat penelitian-penelitian yang relevan yang nanti bisa membantu kita untuk kita gunakan di penelitian yang kita lakukan. Nah, nanti ada yang terbuka secara langsung, ada yang langsung bisa terdownload seperti ini, ya. Secara prinsip sama, kita siapkan dulu, kita download begitu. Sebagai contoh ini pengaruh model pembelajaran kooperatif TGT terhadap hasil belajar IPA kelas 8 SMP dan seterusnya, ya. Di sini sudah tersedia jurnalnya begitu. Kita bisa melihat langsung di hasil yang ditunjukkan ini, ya. Judulnya apa, kemudian abstraknya seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa, bisa kita ambil untuk penelitian yang kita lakukan. Di sini juga ada panduan how to cite, ya, bagaimana untuk kita melakukan citasi, bagaimana cara kita mengambil citasi, daftar pustakanya nanti bagaimana kita mensitasi. Di sini ada tombol PDF-nya juga, artikel dalam bentuk PDF tinggal kita gunakan sama dengan tadi. Kita seperti ini, kita lihat artikel secara lengkapnya gitu, ya, artikel secara lengkap. Nah, ini dengan mudah kita bisa mendapatkan artikel-artikel di jurnal ilmiah, termasuk di sini ada pendahuluan, latar belakang, ada kajian teori yang bisa kita gunakan juga di sini, ya. Tinggal kita nanti gunakan dan kita cari sumbernya. Nanti kita akan cari sumber aslinya begitu. Nah, di sini ada kajian-kajian pustaka
yang bisa kita gunakan juga. Selain kita tempatkan sebagai penelitian yang relevan, bisa kita ambil daftar pustakanya, karena setiap jurnal pasti di sini ada daftar pustaka atau referensinya ya. Nanti kita bisa menggunakan itu, kita hunting, kita buru sumber aslinya begitu, kemudian bisa kita gunakan di kajian teori maupun di penelitian yang relevan. Nah, ini sama ya dengan yang tadi, beda judul saja, beda judul, beda penulis atau beda peneliti, kita bisa lihat hasilnya juga begini. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan artikel-artikel jurnal yang bisa kita gunakan untuk memperkuat penelitian yang kita lakukan, gitu ya. Ini juga beda jurnal lagi, beda judul, beda peneliti begitu. Di sini ada abstrak juga dalam bahasa Inggris, ada referensi. Nah, ini sumber-sumber kajian pustakanya bisa kita buru untuk kita gunakan. Kemudian bagaimana melakukan sitasi, di sini juga dijelaskan. PDF dalam format lengkap juga tersedia begitu. Tinggal kita manfaatkan saja ya. Jadi sangat mudah untuk kita bisa menemukan kajian teori maupun penelitian-penelitian yang relevan, karena di Google Scholar ini sudah disajikan banyak sekali. Nah, termasuk di sini ya, kajian teorinya sudah sangat lengkap, bisa kita gunakan. Kita juga bisa memburu daftar pustakanya begitu, karena sekali lagi di tiap kajian teori itu sudah ada referensinya seperti ini ya, sudah ada kajian pustakanya, tinggal kita gunakan. Termasuk yang tadi kita download ya, di sini kalau kita lihat di pojok kiri bawah hasil downloadnya, kita panah kemudian tampilkan dalam folder, maka nanti kita akan bisa mendapati hasil unduh dari kajian teori, dari artikel jurnal yang sudah kita unduh tadi begitu, dan nantinya juga bisa kita manfaatkan untuk mendukung penelitian kita. Nah, ini sudah terdownload otomatis, penelitiannya tahun 2017 begitu ya. Ada abstrak dalam bahasa Inggris, ada pendahuluan, termasuk kutipan-kutipan kajian teori yang bisa kita gunakan untuk mendukung penelitian kita. Demikian tutorial bagaimana kita bisa membuat laporan PTK dengan sangat mudah dengan bantuan kecanggihan teknologi saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa bagikan kepada rekan-rekan yang lain sehingga video ini nanti bisa bermanfaat lebih luas. Salam sang pengajar.